Perdebatan panas kembali mewarnai ruang publik ketika sang pakar hukum tata negara, Refli Harun, berhadapan langsung dengan kuasa hukum Jokowi yang didampingi oleh sosok loyalis garis keras Andi Azwan. Sebelum debat benar-benar dimulai, Refli terlebih dahulu melontarkan sindiran tajam. Ia membuka dengan menyebut latar belakang Andi Azwan. Orang gini ya, latar belakang dan kepentingan. Ade Armando, anggota PSI, komisaris di sebuah BUMN sekarang. Andi Azwan dari wakil ketua Jokowi. Namun Andi dengan cepat membantah, "Bukan, saya ini koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran." Jawaban itu justru memicu momen kocak ketika Roy Suryo yang berada di kubu Refli menyelutuk lantang. Dari wakil ketua Jokowi Mania. Oh, itu yang ketuanya baru saja ditangkap ya? Jokowi Mania atau apa? Joman? Oh, nggak masalah. Oh, Saya Projo. ini Oh ya, kalau Joman tuh beda. Itu Ebenezer. Rumah ya? Juang Prabowo Gibran. Ebenezer Oke. ya. Loh, nah, Salah. kemudian Apa itu? Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran. kalau beliau ya kan? Celetukan itu sontak membuat ekspresi Andi berubah tegang, menahan rasa jengkel. Perdebatan berlanjut sengit. Refli menegaskan bahwa keberpihakan para pembela Jokowi sudah jelas karena punya kepentingan masing-masing. Ia mencontohkan Ade Armando dari PSI sebagai partai pendukung Jokowi, kuasa hukum yang jelas membela Jokowi, hingga Andi Azwan yang disebut sebagai pendukung berat Jokowi. Namun kemudian Refli menunjuk ke arah Roy Suryo yang duduk di sampingnya. Beliau ini tidak ada latar belakang partai politik, sudah berhenti, tidak jadi relawan, tidak ada afiliasi apapun. Jadi kalau kita bicara, mari kita ukur dengan objektif, bukan dari kepentingan politik. Kita lihat beliau ini siapa, ya kan? Beliau ini nggak punya latar belakang apa-apa, yang tidak terafiliasi dengan partai politik, sudah berhenti dari partai politik, tidak terafiliasi dengan partai politik, bukan juga relawan macam-macam dan lain sebagainya, ya kan? Nah, saya melihat ya, perdebatan kita ini tidak akan pernah selesai, Bro Kompas, ya kan? Karena kita bicara dari standing point masing-masing dan kepentingan masing-masing. Nah, sekarang tapi pertanyaannya adalah, udahlah Pak Jokowi aja menyelesaikan perdebatan kita ini. Dia datang, press conference, tunjukkan ijazahnya, yang so-called asli, selesai. Di akhir Refli melontarkan pernyataan pamungkas yang membuat suasana kian panas. Saya melihat perdebatan kita tidak akan pernah selesai karena masing-masing punya kepentingan. Tapi kalau mau tuntas, ya sudah, tak Jokowi saja yang selesaikan. Caranya sederhana, tunjukkan saja ijazah aslinya ke publik lewat konferensi pers. Selesai. Loh, nah, Salah. kemudian Apa itu? Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran. kalau beliau, ya kan? Kok masalah? Jadi kalau kalian, ya kan, membela Jokowi mati-matian, ya wajar lah. Ini Kan berdua berantem. kalian punya kepentingan, ya kan? Betul. Akur dong berdua. Akur dong. Ini sudah lagi ngomong potong. Gitu. Nah, dengan gitu, sementara kita lihat beliau ini siapa, ya kan? Siapa? Beliau ini nggak punya latar belakang apa-apa, yang tidak terafiliasi dengan partai politik, sudah berhenti dari partai politik, tidak terafiliasi dengan partai politik, bukan juga relawan macam-macam dan lain sebagainya, ya kan? Nah, saya melihat ya, perdebatan kita ini tidak akan pernah selesai, Bro Kompas, ya kan? Karena kita bicara dari standing point masing-masing dan kepentingan masing-masing. Nah, sekarang tapi pertanyaannya adalah, udahlah Pak Jokowi aja menyelesaikan perdebatan kita ini. Dia datang, press conference, tunjukkan ijazahnya, yang so-called asli, selesai. Saya sampai bertanya tuh, saya sebentar dulu, saya sampai bertanya. Sama seseorang yang membela, Anda yakin nggak Pak Jokowi itu asli? Yakin saya. Kalau yakin kenapa nggak ditunjukkan? Saya sama Mas Suryo ini orangnya objektif. Kalau yakin kenapa ditunjukkan? Kalau sudah tahu ijazahnya asli dan itu dengan penelitian ya, tidak dengan tunjuk begitu saja. Diam kok saya. Oke, Mas Rifai, kalau yakin kenapa ijazahnya nggak ditunjukkan saja ke publik nanti dijawab. Pertanyaan dari Bang Refli itu sebenarnya sudah diutarakan berkali-kali ya. Kalau memang asli, tunjukkan aja biar nggak bikin gaduh. Katanya begitu. Mas Rifai jawabannya apa? Oke, jadi waktu di gelar khusus Baris Krim Polri, dihadiri juga oleh Bang Roy sama Dr. Tifa, saya 2 kali bertanya di dalam forum yang disaksikan Ombudsman, Kompolnas, and so on. Waktu saya tanyakan, kalau kami tunjukkan ini ijazah, apakah ada yang menjamin ini masalah selesai? Ya kalau asli selesai. Mending satu ruangan. Saya ulang lagi kedua kali. Kalau ini ditunjukkan, ada yang menjamin. Karena kalau betul ada yang menjamin, waktu itu masih ada Bang Egy sebagai ketua. Kami melihatnya TPU
Pak Genggi. KPUA ya. Maaf, kalau abang-abang ini kan ahli yang diajukan Pak Genggi. Bang Genggi itu paling punya legal standing karena dia melapor. Dia juga diam. Sehingga bagaimana mungkin kami memberikan rekomendasi ke Pak Jokowi untuk ditunjukkan. Satu. Kedua, Kita jawab waktu itu. Oh, enggak ini kan loh, Mbak. berangkat dari begini. Maaf ya. Sekarang ini sesuatu yang fisik ditunjukkan. Oke? Pertanyaannya, apakah mata kita bisa melihat itu hasil tidak? Ya diteliti. Tidak juga kan? Akhirnya apa? Harus diuji. Karena ini analog. Kembali lagi ke lapor. Ya. Itu sudah dilakukan. Bahkan sekarang di polisi sudah kedua kalinya. Nah terus mau gimana gitu? Dan Ini nggak pernah selesai. Apa namanya? Berputar-putar ayam telur. Sehingga kami melihat akhirnya ditambah lagi satu. Ini kan UGM sudah secara institusi menjelaskan ada ini segala macam. Itikadnya baik loh ya. Waktu itu belum setegang ini gitu ya. Ternyata pas muncul pun diserang. Soal tanda tangan Pak almarhum Pak Sumitro. Dan ini sekarang udah dijawab loh oleh UGM. Ini lagi viral nih. Dijelaskan kenapa tanda tangannya berbeda atau ya. Namanya Sumitro dan Sumitro jelas. Dasar hukumnya pun ada SK Mendikbudnya gitu ya. Dan ini semua sudah terjawab. Semua pertanyaan-pertanyaan akhirnya ya terima kasih sih dengan di challenge akhirnya kita juga mencari jawaban dengan berdasarkan fakta ya. Tapi kembali lagi Bang Refli, kami masih melihat ini kalau ditujukan pun belum tentu selesai. Mungkin kalau abang sama berdua mungkin. Tapi kita kan nggak tahu Bang, penumpang gelapnya banyak di sini. Saya Itu loh. bisa Jadi jawab. poinnya itu satu. Nah, terus Siapa kedua, penumpang gelapnya? ya kita kan lihat juga sudah cukup banyak di sini. Oh. Yang ikut-ikut di sini, meramaikan di sini gitu ya. Jadi everybody knows lah. Iya, Terus iya, kedua, oke, Everybody terkait knows, dengan ya. sekarang ada Apa buku ini? ini ya. Saya mau kembali ke substansi lagi deh daripada nyerang-nyerang pribadi. Buat saya ini nggak substansi ya. Ya nggak bagus. Apapun itu kita hargai sebagai cara pembelaan, tapi berdasarkan pasal 312 KUHP Bang, yang bisa menguji ini adalah hakim. Oke. Jadi penyidik tidak bisa menilai ini. Jelas di 312. Pembelaan terpaksa kepentingan umum itu hanya bisa diselesaikan, yang bisa menafsirkan adalah hakim. Jadi mau nggak mau memang akan dibawa ke persidangan untuk diuji. Sebagai advokat saya juga tetap harus mendorong kalau misalnya terjadi RJ atau apapun, Bang. Perdamaian itu juga kewajiban advokat untuk mendorong. Ya. Oke. Tapi kembali lagi, ini semua keputusan dari prinsipal dan juga keseriusan kalau memang ini mau diselesaikan. Oke. Saya mau Saya tambahkan sebentar. karena ini karena masalah hukum ya. Ya, Saya ya, tambahkan. silakan. Begini, Di situ saya. bro, Ya, boleh. ya. Kalau kita bicara mengenai urutan-urutan menyelesaikan kasus ini, maka kita lihat harus kausa primanya apa. Ya. Kausa primanya adalah pertanyaan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Ya kan? Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mereka yang mau melaporkan, yang akan melaporkan dan lain sebagainya, itu tidak bisa diproses pidana. Sepakat. Kan? Sepakat. Nah, dalam konteks ini kan kita tahu, kalau kausa primanya adalah masalah ijazah, itu dulu yang dibuktikan. Kalau ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ijazah ini asli, mereka bakal diproses pastinya. Jadi Bang Refli. pencemaran nama baik dan itu relevan, fitnah relevan. Tapi kalau ijazahnya memang benar-benar palsu berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak relevan lagi yang namanya pencemaran Pencemaran nama baik dan tidak fitnah. relevan sama sekali gitu Itu ya, Bang? urutan-urutannya. Ini belum dibuktikan sebagai sebuah putusan hukum yang berkekuatan tetap. Ini sudah mau diproses. Ya. Kan persoalannya di sana, bro. Kalau seandainya ada sebuah putusan yang inkrah mengatakan ijazah itu asli, selesai semua. Nah, sekarang soal ditunjukkan. Begini, kita ini bicara tentang good governance dan clean government. Ya, yang namanya azas-azas pemerintahan yang baik itu, transparansi itu didorong. Ya, kalau misalnya Anda minta jaminan, kalau sudah ditunjukkan apakah masih akan ribut atau enggak, saya pastikan kalau palsu pasti akan ribut. Ya, Kalau saya pasti. asli, kalau asli. Kalau palsu, asli, kalau palsu. kalaupun orang ribut tuh nggak ada gunanya lagi. Ya. Orang udah asli, ngapain? Saya pasti akan diam kalau asli. UGM polisi udah sederhana. bilang asli, Bang. Nah, Kalau nanti dulu. palsu Ini saya pasti jawab ribut. dulu. Kalau asli mau semua orang awalnya ribut pasti diam. Selesai. Oke, saya Oke, dulu ya. kenapa Saya dulu, mau Pak? mengcounter apa yang disampaikan Pak Rifai dulu Ya. ya. Oke. Karena saya juga evidence pada waktu gelar perkara khusus. Tadi beliau. Pak Rifai mengatakan bahwa kalau ijazah ditunjukkan, kemudian kalian akan diam, semua diam. Enggak betul. Enggak. Jadi pada gelar perkara khusus, di Kita mana bicara. kami berdua dari 4 Apakah saksi. menjamin selesai? Sebentar Pak ya. Waktu itu kami sudah
gelar perkara khusus, kami mengharapkan bahwa semua hasil penelitian kami itu mendapatkan kesempatan untuk kami sampaikan di situ. Tapi saksi ahli seperti kami hanya diberi waktu 5 menit untuk memberikan penjabaran atas sekian beratus halaman. Itu yang buat kami itu tidak fair di situ, ya. Kami tidak bisa memberikan kesaksian keahlian kami. Nah, maka itu salah satu dari alasan kenapa kami sampaikan untuk digelar perkara khusus yang tidak ada kesempatannya kami bukukan. Biar masyarakat yang lebih pantas untuk menyaksikan, untuk bisa membaca dan untuk bisa mempelajari sesungguhnya seperti apa ijazahnya Pak Joko Widodo. Seperti itu. Jadi tidak benar ya bahwa kami terdiam semuanya itu tidak benar. Mas Rifai. Sama sekali. Kemudian yang kedua, saya mau jelaskan lagi soal apa yang disampaikan. Saintis itu kalau Pak Ade Armando ingat ya, pada waktu pernah menjadi seorang ilmuwan akademisi, kita ada operasi yang namanya hipotesis. Hipotesis itu H0 atau H1. Ya, ilmuwan itu beroperasi pada H1. Kalau dalam konteks ijazah, H0 itu adalah ijazah itu palsu. Ya. H1 ijazah itu asli. Ilmuwan atas dasar value ya, metodologis, kita selalu beroperasi di H1. Bahwa ijazah itu asli. Maka pertanyaan penelitiannya adalah apakah ijazah itu asli? Nah, itulah pegangan kami. Dan hasilnya Palsu secara saintifik. Gitu. Mas Rifai, silakan tanggapi. Oke, saya mau menanggapi. Boleh. Bang Refli, it's clear pasal 10 LPSK itu bahwa seorang yang menggunakan hukum untuk melapor tidak boleh dilapor balik. Itu prinsip hukum yang harus kita hormati. Tapi perlu saya jelaskan di sini yang dilaporkan Pak Jokowi bukan itu. Ya. Gampang sekali. Lihat aja dari pasalnya. Yang dimaksud kita itu 210. Ya. Sementara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini kan terkait dengan pencemaran nama baik. Jadi bukan laporan palsu ya, bukan laporan palsu, tapi yang dilaporkan adalah fitnah, pencemaran nama baik, rekayasa teknologi. Atas apa? Ya, itu satu dulu. Jadi pasalnya sudah berbeda. Kedua, Atas apa? tersangkanya pun berbeda. Kalau kami mau melaporkan karena pelaporan di Baris Krim, tersangkanya cukup satu, Bang Egy. Yang di kami kan apa? Tidak kami tunjuk nama terlapor, tapi dari yang kami terangkan adalah 24 objek yang disampaikan di sosial media. Jadi ini beda sekali, Bang. Bukan karena pelaporan di sana tidak terbukti lalu kami lapor balik. Kami menghormati pasal 10 Undang-Undang LPSK. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Yang kami persoalkan adalah upaya hukum silakan lakukan. Tapi kenapa sebelum dinyatakan bersalah sudah diowar-owar ini palsu pasti secara berulang di media. Jadi lebih kesempatan sana. Jadi dilihat dari tempusnya, lokusnya, pasalnya, subjeknya itu jauh berbeda. Jadi yang bikin gaduh selama ini Roy CS maksudnya? Nah, gini, saya jawab sekarang. Beberapa di antaranya. Oke, saya jawab sekarang. Jadi sebenarnya yang sekali lagi, fair Bang, saya yang jawab. berbeda. Mas Roy silakan. Jadi sesuatu yang berbeda antara yang jadi kami clear sekali bahwa Ini bukti seseorang yang melapor tidak boleh lapor balik. Ini bukti ketidakkonsistenan.